Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Sekarang tuh main kripto ditangkap teman-teman ya, dan 16 exchange ditutup teman-teman ya, bahkan staff-staffnya itu teman-teman dipenjara, konon katanya seperti itu teman-teman ya. Penumpasan kripto Afghanistan ya, polisi menutup 16 perusahaan kripto dalam seminggu ya, dan staffnya ditangkap semua. Gila nggak ini teman-teman? Baru saja isu kenaikan suku bunga akan ada lagi, nah berdatangan lagi pelarangan ya, ini pelarangan secara keras ya di market di dunia kripto ya. Karena di Afghanistan ini memang diharamkan sekali teman-teman ya. Dan nggak tahu seperti apa ya, kita akan bahas di sini ya. Bahkan stafnya ditangkap semua. Oke, Afghanistan, negara yang menjadi berita utama tahun lalu tidak hanya karena pengambil alihan ya oleh Taliban tetapi juga karena adopsi cryptocurrency karena sanksi Amerika Serikat. Eh, Mereka kini ya teman-teman ya telah mengambil langkah melawan industri karena telah menutup 16 perusahaan kripto dan menangkap staf mereka hanya dalam waktu singkat 24 jam teman-teman ya, tentang waktu 1 minggu ya. Setelah debu gejolak domestik menetap di Afghanistan dan mengikuti pernyataan dari Bank Sentral negara itu ya, untuk melarang penggunaan cryptocurrency. Polisi Afghanistan memenuhi tindakan keras terhadap layanan bisnis dan perusahaan kripto, ya, memaksa mereka untuk tiba-tiba menghentikan operasi yang terkait dengan cryptocurrency. Jadi seakan-akan apa ya? Apakah ini ujung dari kripto atau gimana ya? Memang kita belum bisa berasumsi secara tepat teman-teman ya, karena baru di Afghanistan ya, dan semoga saja di negara lain enggak sih ya, semoga saja. Tapi menurut saya di Afghanistan ini yang dilarang mungkin yang lokal punya ya, kayak exchange lokal. Karena apa teman-teman? Karena pedagang di sana pun bisa mengakses exchange luar kali, kira-kira seperti itu ya. Oke, di sini polisi Afghanistan menutup 16 perusahaan kripto di Provinsi Herat Barat, di Provinsi Herat Barat ya, di negara itu. Outlet berita lokal ya melaporkan pada hari Rabu Syed Shah Saadat ya, kepala unit kontra kejahatan polisi mengatakan Bank Sentral melarang perdagangan kripto di negara itu karena praktik itu membawa penipuan dan masalah lainnya. Nah, ini masuk ke food teman-teman ya, masuk ke food, ke berita yang eh, kurang tepat atau berita yang kurang benar. Makanya saya angkat di sini. Oke, Bank Afghanistan ya atau bank sentralnya ini menyatakan dalam sebuah surat bahwa perdagangan mata uang digital telah menyebabkan banyak masalah dan menipu orang. Oke. Mungkin mereka main MLM-nya teman-teman ya, atau mereka main yang mining-mining Tron itu, kayaknya seperti itu sih. Oleh karena itu, mereka harus ditutup. Oke, kami bertindak dan menangkap semua penukar yang terlibat dalam bisnis dan menurut toko mereka ya, dan menutup toko mereka, kata kepala unit kontrak kejahatan. Unik juga sih ya. Sejauh ini ya nama-nama perusahaan kripto tertutup masih belum diketahui. Langkah terakhir polisi Afghanistan dikritik oleh Ghulam Muhammad Suhrabi, ya, kepala Serikat Penukar Uang di negara itu. Rekening mata uang digital berada di luar negeri dan dibeli dari perusahaan. Masyarakat kami tidak mengenalnya, jadi lebih baik tidak menggunakannya, katanya seperti itu. Mata uang ini baru di pasar dan memiliki fluktuatif yang sangat tinggi katanya. Betul. Memang sebelum orang bermain kripto harus tahu dulu ya. Cryptocurrency hyper fluktuatif teman-teman ya. Hyper fluktuatif. Jadi buat teman-teman yang baru kalian harus tahu itu ya. Fluktuatif itu apa ya? Sedikit-sedikit goyang lah ya. Naik turun naik nggak pernah diam lah kira-kira seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nyangkut terus marah-marah lebih baik tinggal di Afghanistan. Karena Afghanistan mau yang market yang nggak fluktuatif gitu loh ya. Silakan buat yang
yang haters cryptocurrency, silakan tinggal di Afghanistan. Di sana hidup Anda akan lebih enak kayaknya seperti itu. Oke, outlet berita lokal juga mengutip pendapat ahli tentang masalah ini yang mengatakan bahwa pemerintah harus memantau prosesnya sehingga penipuan tidak akan terjadi dan orang dapat melakukan investasi yang lebih baik. Bank Sentral Afghanistan melarang ya perdagangan valuta asing atau falas teman-teman ya pada bulan Juni dan melebelinya ilegal dan curang, mencatat bahwa tidak ada instruksi dalam hukum Islam untuk menyetujuinya. Oke, kalau kita berbicara aturan agama ya kalau mereka pakai aturan agama ya, agama apapun itu ya kalau memang di agama melarang ya saya pun mendukung gitu loh ya. Ya, kalaupun agama melarang saya pun mendukung. Kira-kira seperti itu. Tapi kita bukan ahlinya di bidang agama jadi kita nggak bisa ngomong ya. Intinya kalau dilarang ya stop gitu loh ya, karena agama soalnya ya. Tapi kita nggak bahas agama karena menurut saya bukan ahlinya juga ya. Oke, sebelumnya pada tahun 2022 beberapa laporan mencatat bahwa permintaan cryptocurrency di negara itu melonjak ketika warga mencoba menemukan cara untuk menghindari sanksi Amerika Serikat dan menjaga dana mereka dalam ekonomi di ambang kehancuran setelah pengambil alihan Taliban. Kira-kira seperti itu. Jadi ini agak rumit diterima teman-teman ya karena Eee, tidak kayak gini, kita bisa ambil dua dua aspek ya. Kalau dari aspek, aturan religius ya atau aturan, religi nggak bisa ya kita bisa terima ya untuk, artikel ini atau aturan yang diperlakukan di sana. Tapi kalau kita melihat dari posisi, investasi atau bisnis, ini sama sekali keliru karena setahu saya di cryptocurrency itu, eee, bukan seperti itu ya, bukan seperti ini ya. Jadi mungkin, warga mereka yang ketipu itu ya waktu masuk, ikut-ikut mining ya, apa namanya, investasi-investasi yang bukan di exchange akhirnya ketipu gitu loh. Kalau di exchange ya saya rasa nggak mungkin teman-teman ya, nggak mungkin karena kita tahu bersama ya pemain kripto ya, kita tahu sekalian semua yang nonton ini ya, kita pemain gitu loh ya, kita player kripto. Jadi kita tahu bagaimana biar nggak ditipu ya kan teman-teman. Jadi ya kalau dipandang dari berbagai aspek dan opini, ini bisa diterima bisa enggak, kira-kira seperti itu. Tapi ini pada dasarnya ini apa ya, bisa dibilang sangat-sangat berefek teman-teman. Karena saya tahu 16 perusahaan kripto ini 16 exchange ya. 16 exchange ini pasti ada exchange-exchange yang kita tahu, pasti ada ya. Kira-kira seperti itu. Ini penutupan loh ya. Ya, penutupan berarti sempat mereka izinkan tapi ditutup ya. Karena kalau berbicara penutupan berarti sudah pernah dibuka ya. Jadi menurut saya ini akan menjadi efek juga untuk market kripto, teman-teman ya. Pasti akan ada efek karena apa? Otomatis orang nggak bisa berbelanja di sana ya. Ya, nggak bisa bertransaksi sama sekali. Dan kalau ketahuan pasti ditangkap, ya kan? Inilah efek yang akan kita tunggu ya selain dari isu The Fed yang mengatakan mereka akan terus menaikkan suku bunga. Wow. Ini sesek lah ya. Awal tahun 2022 ini memang sesek banget teman-teman ya. Padahal market sudah mulai bagus, daya beli mulai bagus. Tiba-tiba datang berita yang berbeda ya. Berbeda karena ya berita ini nggak ada diprediksi ya, nggak ada diprediksi berita ini. Oke, untuk saat ini pun Bitcoin makin turun ya di 2,85, sedangkan Ethereum ya 5,88. Saya tunggulah kalau Bitcoin memang benar kan ada prediksi tuh ya. Bitcoin paling mentok itu 11.000 ya. Saya kalau ke 11.000 dan pasti saya aminkan deh karena saya mau nambah ya kan. Yang penting benar ke 11.000 saya aminkan. Tapi kalau nggak ke situ ya bagus gitu loh. Jadi sebenarnya dua-duanya bagus sih teman-teman ya. Namanya juga investasi. Makanya saya bilang ke teman-teman semua, kalau mau cuan cepet ya, jangan investasi ya, ikut arisan sama ibu-ibu. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan terima kasih. Selamat siang.